Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah, senang Ibu mendengar kabar kalian baik semua. Coba kalian perhatikan yang belum masuk Zoom hari ini siapa ya? Sembari kalian perhatikan, Ibu absen ya. Dela Kris Milita. Hadir, Bu. Oke. Mona Monika Diki Saputri. Hadir, Bu. Iva Alfia Faroh. Hadir, Bu. Fetri Hairunisya. Hadir, Bu. Safera Tri Utami. Hadir, Bu. Deza Marisa. Oke, sepertinya kendala sinyal ya. Baik, sekarang sebelum belajar seperti biasa, kita membaca doa terlebih dahulu ya. Sekarang coba Ibu minta Safera memimpin doanya. Silakan Safera. Marilah teman-teman sebelum belajar kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, baiklah. Ibu akan share PowerPoint yang akan tampil di layar kalian. Bisa kalian lihat ya. Anak-anak, apa sudah terlihat di layarnya? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Baik. Sekarang ada yang tahu? Baik, oke. Sekarang ada yang tahu kita akan belajar apa hari ini? Tidak tahu, Bu. Belum ya, belum buka buku ya pasti semalam. Kalau gitu, Iya, Bu. sekarang kalian bisa lihat di layarnya dan buka bukunya. Hari ini kita akan belajar materi kelas 4, tema 8, subtema 1, pembelajaran 1. Yang akan kita pelajari pada hari ini yaitu fokus pembelajarannya yaitu pembelajaran bahasa Indonesia. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yang pertama, dengan kegiatan menulis keadaan lingkungan tempat tinggalnya, siswa dapat menceritakan keadaan lingkungan tempat tinggalnya secara tertulis. Yang kedua, dengan kegiatan membaca teks cerita fiksi, siswa dapat mengetahui contoh cerita rakyat di suatu daerah. Yang ketiga, dengan kegiatan mengidentifikasi cerita rakyat, siswa mampu menyampaikan hasil identifikasi jenis cerita fiksi yang dibaca dan tokoh-tokoh dalam cerita fiksi. Nah, sekarang coba kalian perhatikan di layarnya ada gambar. Di situ ada seorang anak perempuan yang bernama Lani. Lani merupakan keturunan Tionghoa. Akan tetapi, Lani dan keluarganya tinggal di Jakarta. Jakarta adalah ibu kota negara Republik Indonesia. Nah, sebagai ibu kota negara, Jakarta sangat padat penduduknya. Sebagian besar warga yang tinggal di Jakarta berasal dari berbagai pulau di Indonesia. Mereka bekerja dan menetap di Jakarta. Selain penduduk yang padat, di Jakarta juga terdapat gedung-gedung bertingkat. Gedung-gedung itu merupakan pusat pemerintahan dan pusat kegiatan penduduk, baik dalam bidang politik, ekonomi, sosial, maupun budaya. Pada tanggal 22 Juni mendatang, warga Jakarta akan memperingati Hari Ulang Tahun Jakarta. Warga Jakarta biasanya memperingati ulang tahun DKI Jakarta dengan mengadakan berbagai kegiatan, terutama dalam bidang kesenian, seperti kegiatan lenong, atau ondel-ondel, atau juga tanjidor, dan masih banyak lainnya. Nah, sekarang Ibu pengen kalian membuat cerita tentang tempat tinggal kalian, tentang kesenian daerah ataupun kebudayaan yang ada di tempat tinggal kalian. Itu tugasnya akan kalian kerjakan sebagai PR dan akan kalian kumpulkan di minggu depan ya anak-anak. Dikumpulkan melalui WhatsApp grup ya. Baik, Bu. Baik, Ibu lanjutkan lagi materi kita. Nah, cerita rakyat yang berasal dari Jakarta, ada yang tahu itu gambarnya cerita rakyat siapa? Cerita rakyat apa? Si Pitung, Bu. Oke, pinter. Itu adalah cerita rakyat si Pitung. Sekarang siapa yang mau membantu Ibu untuk membacakan cerita rakyat tersebut? Ada yang mau membantu Ibu untuk membacakan cerita tersebut? Saya, Bu. Ibu. Baik. Saya, Bu. Baik, yang pertama Ibu persilakan kepada Iva ya. Nah, Iva silakan membacanya ya.
Si Pitung adalah salah satu cerita rakyat yang berasal dari Jakarta. Suatu sore, si Pitung melihat kelakuan anak buah Baba Liem yang sewenang-wenang. Baba Liem adalah tuan tanah di daerah tempat tinggal si Pitung. Dia dan anak buahnya sering merampas harta rakyat dan menarik pajak tinggi. Sebagian hasil rampasan itu diberikan kepada pemerintah Belanda. Si Pitung bertekad untuk melawan anak buah Baba Liem. Kemudian, dia berguru kepada Haji Naipin, seorang ulama yang juga pandai ilmu bela diri. Si Pitung cepat menguasai semua ilmu yang diajarkan oleh Haji Naipin. Si Pitung, gunakan ilmu yang kuberikan untuk membela orang-orang yang tertindas. Jangan sekali-kali kau gunakan ilmumu untuk menindas orang lain, pesan Haji Naipin. Sekarang, si Pitung sudah siap melawan anak buah Baba Liem. Dia menghentikan ulah anak buah Baba Liem yang sedang merampas harta rakyat jelata. Sudah, Bu. Oke, baik. Terima kasih ya, Iva. Sekarang coba dilanjutkan membacanya dengan Fetri. Dipersilakan ya untuk menghidupkan mic-nya. Yang lain memperhatikan ya ceritanya. Heh, anak muda, siapa kau? Beraninya menghentikan kami. Hanya salah satu anak buah Baba Liem. Kalian tak perlu tahu siapa aku. Yang jelas, aku akan menghentikan ulah kalian selamanya, jawab si Pitung. Anak buah Baba Liem menyerang si Pitung, namun si Pitung bisa mengalahkan mereka semua. Sejak saat itu, nama si Pitung terkenal di kalangan penduduk. Si Pitung memutuskan untuk mengabdikan hidupnya pada rakyat jelata. Ia bertekad untuk mengambil kembali hak yang sudah dicuri oleh tuan tanah dan mengembalikannya kepada rakyat. Dia mengajak beberapa temannya untuk bergabung dengannya. Kelakuan si Pitung tidak disukai oleh tuan tanah dan juga pemerintah Belanda. Mereka mengeluarkan perintah untuk menangkap si Pitung. Namun si Pitung amat cerdik. Dia selalu berpindah tempat sehingga pemerintah Belanda dan juga tuan tanah tidak bisa menangkapnya. Karena kesal, pemerintah Belanda menggunakan cara licik. Mereka menangkap Pak Piun, ayah si Pitung, dan Haji Naipin. Sudah, Bu. Oke, baik. Terima kasih ya, Fetri. Selanjutnya bisa dilanjutkan oleh Mona. Mona, Ibu silakan untuk membaca. Mona. Salah satu pejabat pemerintah Belanda yang bernama Scott Heyne mengumumkan bahwa jika si Pitung tak menyerah, Pak Piun dan Haji Naipin akan dihukum. Si Pitung mendengar berita tentang penangkapan ayah dan gurunya itu. Kemudian dia menghadap Scott Heyne dan menyerahkan diri. Dia tak mau ayah dan gurunya menderita. Pitung, kau telah meresahkan banyak orang dengan kelakuanmu itu. Untuk itu kau harus dihukum tembak, kata Scott Heyne. Kau tidak keliru. Bukannya kau dan tuan tanah itu yang meresahkan orang banyak. Aku tidak takut dengan ancamanmu, jawab si Pitung. Scott Heyne benar-benar melaksanakan ancamannya. Si Pitung dihukum tembak. Hidup si Pitung berakhir di ujung peluru. Namun, kisah kepahlawanannya tetap dikenang. Si Pitung, si pahlawan rakyat jelata. Udah, Bu. Oke, baik ya. Terima kasih, Mona. Nah, kalian anak-anak sudah memperhatikan cerita si Pitung tadi. Sekarang di sini Ibu ada tugas nih, penugasan yang akan kalian kerjakan saat ini juga. Silakan dipersiapkan pena dan buku tulisnya dulu. Ini tugasnya, bisa kalian langsung jawab saja ya anak-anak. Nanti akan kita bahas bersama. Nah, itu ada tugasnya, ada 4 soal. Silakan dikerjakan terlebih dahulu ya anak-anak. Nanti akan kita bahas bersama. Ya, Bu. Baik, Bu. Baik, Bu. Baik, anak-anak, apa sudah kalian kerjakan tugasnya? Sudah, Bu. Udah, Bu. Sudah ya? Oke, Sudah, kalau Bu. sudah semua, coba kita bahas dulu tugasnya. Di situ ada tugasnya, identifikasilah cerita si Pitung dengan menjawab soal-soal berikut. Soal yang pertama, apa jenis cerita fiksi teks berjudul si Pitung? Berikan alasanmu. Siapa yang mau mencoba untuk menjawab soal nomor 1? Saya, Bu.
Silakan Safera. Cerita fiksi teks Pitung, Si Pitung berjenis cerita epos karena mengandung unsur kepahlawanan. Baik, pinter, hebat anak ibu. Makasih ya Safera. Nah, kita yang ke nomor 2 ya. Sebutkan nama tokoh-tokoh dalam cerita tersebut. Siapa yang mau menjawab? Angkat tangan Saya, ayo. Bu. Baik, Mona silakan. Coba dijawab. Nama tokoh di cerita tersebut itu Si Pitung, Haji Naibin, Babah Liem, anak buah Babah Liem, Bu. Terus abis itu Scott Haini dan Pak Piun. Iya, pinter. Betul sekali, Mona. Terima kasih ya. Dua anak-anak ibu pinter semua nih. Lanjut ya, kita nomor 3. Soalnya, sebutkan tokoh utama dan tokoh tambahan pada cerita tersebut. Jelaskan. Siapa yang mau mencoba untuk menjawab soal nomor 3? Ayo, sekarang siapa yang mencoba? Fetri, Bu. Oke, silakan Saya, Bu. Fetri. Untuk tokoh utamanya itu ada si Pitung. Terus kalau tokoh tambahan pada cerita tersebut adalah Haji Naipin, Babah Liem, anak buah Babah Liem, Scott Haini, dan yang terakhir Pak Piun. Iya, pinter benar sekali, Petri. Makasih ya. Tuh, pinter-pinter semua nih anak ibu. Nah, tinggal satu soal terakhir, nomor 4. Soalnya itu sebutkan tokoh protagonis dan tokoh antagonis pada cerita tersebut. Jelaskan. Siapa yang mau mencobanya? Saya, Bu. Oke, silakan Iva. Tokoh protagonisnya adalah si Pitung dan Haji Naipin, sedangkan tokoh antagonisnya yaitu Babah Liem, anak buah Babah Liem, dan Scott Haini. Oke, pinter. Wah, hebat semua ya. Makasih Iva. Makasih ya anak-anak ibu. Nah, jadi kita udah jawab semua. Jawaban anak-anak ibu pinter semua ya, benar semua nih. Baik anak-anak, sekarang coba kita simpulkan kegiatan kita hari ini. Tadi kita sudah belajar apa saja? Siapa yang mau coba menjawabnya? Memberikan tanggapannya. Tadi kita udah belajar apa saja? Cerita Si Pitung, Bu. Iya, ada lagi? Tokoh antagonis dan protagonis, Bu. Iya, benar. Ada lagi? Tentang tokoh-tokoh dalam cerita, Bu. Iya, benar. Jadi tadi kita udah belajar cerita Si Pitung, ada tokoh antagonis dan protagonis. Dan juga kita belajar tokoh-tokoh dalam cerita. Nah, coba tadi masih ada yang ingat tidak? Teks pertama cerita yang Ibu bacakan. Ada seorang anak perempuan, dia keturunan Tionghoa, siapa namanya? Siapa yang berani menjawab? Coba. Ina, Bu. Salah, Petri. Kurang tepat. Petri tidak memperhatikan Ibu ya. Jadi tadi ceritanya. Pak, Bu. Iya, siapa tadi? Lani, Bu. Benar, Safera. Tuh, Safera memperhatikan Ibu dan baik. Jadi tadi ada Lani yang merupakan keturunan Tionghoa. Dia berasal dari Jakarta. Tadi Ibu ngasih tugas. Tugasnya ke kalian apa coba? Ada yang denger nggak? Jangan-jangan nggak denger semua ini anak Ibu nih. Cari cerita di daerah kami, Bu. Ya, buat cerita dari tempat tinggal kalian ya. Ceritakan misalkan, Iva berasal dari Lahat. Kebudayaan di Lahat itu apa saja? Keseniannya apa saja? Mengerti anak-anak? Mengerti, Bu. Mengerti, Bu. Tugasnya dikumpul kapan? Minggu depan, Bu. Depan, Bu, sebelum pelajaran. Iya, benar ya, minggu depan. Baiklah anak-anak, itu dia pelajaran kita pada hari ini. Apakah bagaimana perasaan kalian setelah belajar tentang cerita fiksi dan mengenal tokoh-tokoh dalam cerita? Senang, Bu. Senang, Bu. Kenapa senang? Iva, Petri, kenapa senang? Yang lain nggak senang ya belajarnya ya? Senang, Bu. Senang. Kenapa coba alasannya? Karena Fetri suka baca cerita. Oh, pintar. Petri suka baca cerita ya, belajar cerita. Nah, sekarang kita sudahkan dulu pelajaran kita hari ini. Kita akhiri dengan doa bersama. Silakan coba Mona memimpin doanya. Baiklah, untuk mengakhiri pembelajaran kita hari ini, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, Ibu akhiri pelajaran hari ini dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Sama-sama, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya, anak-anak.
Jangan lupa jaga kesehatan. Baik, Bu. Baik, Bu.